syafaatnya pada yaumil akhir. Baik jemaah, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Asep Nur Khalis yang akan berbagi ilmu kepada kita pada hari ini. Untuk itu kepada beliau disilakan, kemudian nanti mungkin di akhir pengajian akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ustaz. Pada Ustaz Khalis, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ihsan wa ni'matil waqti wa ni'matil a'mali bil ibadah wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid Thariqul Ibad lituqimas sholatis subhi jama'atan wa lita'limi ilmiyati diniyati mubarakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah bi syafa'atika ya Habiballah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Faya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Thariqul Ibad, para sesepuh, para penasehat, para guru, para imam yang sangat saya muliakan, saya taklimi, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah taklim subuh, baik yang hadir langsung di masjid maupun juga yang mendengarkan lewat speaker masjid yang ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kampung kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan wilayah masyarakat sekitar Masjid Thariqul Ibad makin disayang oleh Allah. Diberikan hidayah dalam iman dan Islam di hadapan Allah. Siapapun masyarakatnya yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang sulit dimudahkan oleh Allah, yang sedang bingung cari keluar jalan solusi, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar. Dan mudah-mudahan kita semua yang sudah beramal diistiqomahkan ibadahnya oleh Allah. Yang punya anak mudah-mudahan dibimbing anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sedang usaha diberkahkan usahanya, yang dapat jabatan jadi pegawai diamanahkan jabatannya, dan mudah-mudahan yang berumah tangga dijaga rumah tangganya oleh Allah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya di dunia tapi mudah-mudahan sampai bertemu di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali Allah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahim, duduk dalam majelis ini.
yang mungkin mohon maaf sudah 2 bulan ya Ustaz, saya tidak membersamai setiap Ahad pekan pertama atau bulan pertama di bulan-bulan kita ini, kesibukan dan agenda yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan subuh ini alhamdulillah senang dan bahagia saya bisa bertemu lagi dengan jamaah Masjid Thoriqul Ibadah. Masih sempurna jamaahnya Ustaz? Sudah ada yang wafat? Belum? Selama saya kesini udah 2 bulan ini masih ada yang wafat? Ibu-ibu masih sempurna? Ya. Kalau mati mah enggak Ustaz, cuma ada aja di rumah gitu. Jadi Ustaz gak ketemu ya kan. Mudah-mudahan ya semua yang hadir ini panjang umur, tapi dalam ketaatan di hadapan Allah, diberkahi oleh Allah ya, dirahmati oleh Allah, makin disayang oleh Allah ya. Terutama mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini insya Allah disampaikan usianya bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya, insya Allah harus bergembira, harus senang mau ketemu dengan Ramadan itu. Senangnya aja itu sudah dahsyat. Senang, alhamdulillah mau Ramadan lagi ya kan. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan ketenangan, keamanan, keislaman, dan juga insya Allah semangat menyambut bulan Ramadan. Insya Allah. Kenapa? Karena bagi orang beriman itu tidak ada sesuatu yang dikejar, melainkan adalah pahala akhirat, bukan dunia lagi Pak. Kalau dunia ini dapat habis lagi, cari lagi, habis lagi. Selit mati nggak dibawa, yang kita tumpukin itu nggak dibawa. Tanah yang dibeli, rumah yang dibangun, mobil yang dijaga tiap hari, itu kalau mati nggak dibawa. Beli baju baru, beli hari ini, kalau mati nggak dibawa. Tapi kalau amal soleh dibawa. Dan demi Allah ternyata kalau mengejar pahala akhirat itu lebih gede dibanding dunia ini Pak. Jauh benar. Kalau kita tahu aja satu aja kata Nabi, rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pernah dengar hadis ini Pak? 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh aja itu sudah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bayangin Pak, kecil banget dunia ini berarti Pak. Dengan 2 rakaat sebelum subuh aja sudah kalah. Belum sholat subuhnya, belum tahajudnya, belum mungkin Bapak Ibu yang sudah zikir wiridnya. Bayangin coba, belum puasa sunnahnya, apalagi duduk di majelis ilmunya. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau ngajar dunia itu udah kalah dengan akhirat. Cuman mohon maaf, kita ini kadang-kadang sudah terpesona duluan dengan dunia ini Pak. Kita ini manusia ini sudah terpesona, tergoda duluan dengan yang warna merah, warna biru. Warna merah itu 100.000, warna biru itu 50.000. Coba aja besok-besok itu pengurus masjid buat pengumuman kepada semua jamaah yang sholat subuh di Thoriqul Ibadah dapat uang 100.000 pas pulangnya. Kira-kira rame nggak masjid itu? Rame nggak kira-kira kalau kasih pengumuman gitu kepada para jamaah? Insya Allah siapapun yang sholat subuh di Masjid Thoriqul Ibadah pulangnya dapat 100.000, dapat beras 1 karung, dapat gula 2 kilo, dapat minyak 2 kilo, terigu 2 kilo. Ya kan? Kira-kira rame nggak Pak? Jangan-jangan jam 3 subuh itu sudah rame di sini. Masya Allah. Dunia tuh begitu tuh, udah terpesona duluan, ya kan? Dapatlah duit itu, dapatlah gula minyak terigu itu, terus pulang ke rumah mati. Dibawa ke itu. Nah itu tuh. Jadi inilah pentingnya merenung tuh di sini, pentingnya ngaji tuh di sini Pak. Ngajarin jiwa tuh di sini gitu.
Jadi ternyata dunia yang kita damba-dambakan, dunia kita kejar itu kalau saya mikir ke sana tuh nggak ada arti. Maka kata Nabi, perumpamaan dunia itu ibarat telunjukmu dicelupkan ke dalam air laut, kau angkat telunjuk itu, ada tetesan terakhir, itulah dunia yang kau rebutkan rame-rame nih Bang, dibanding akhirat yang lautan itu. Baru sholat sunat 2 rakaat saja, 1 orang yang mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ayat itu, belum yang lain. Paling sungguhnya, maka sebetulnya benar. Kita nih kalau nggak mengejar akhirat, rugi kita Pak, rugi kita. Rugi kita. Maka kita tuh sedang memperkaya di akhirat, bukan dunia. Karena kaya dunia ini gak dibawa Pak, capek sendiri kita, capek sendiri. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, jamaah yang datang hari ini ya, sudah mulai berpikirnya itu bukan lagi berpikir tentang berapa dunia yang saya dapatkan, bukan, tapi bagaimana akhirat nanti itu yang bisa lebih banyak kita dapatkan ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, itu dulu tuh, baru wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kalian kenikmatan akhirat dulu, jangan lupa dunia. Gitu, jangan lupa dunia. Jadi dunia ini ya jangan lupa, ada asal aja gitu. Kenapa? Karena mohon maaf, semiskin-miskinnya orang, kalau dia dekat dengan Allah Pak, udah ada jatah rezekinya. Udah ada jatah rezekinya, jangan takut. Cuman kadang-kadang kita sering gelisah dengan itu, karena tingkat keimanannya ini mungkin Bapak Ibu ya, maka kenapa kita ini datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, taklim, ini Bapak Ibu sedang mengejar akhirat nih ya, sedang meniti kehidupan akhirat. Kenapa? Dunia masa sementara, akhirat masa lama-lamanya. Jangan sampai dunia yang sementara ini Pak, kita persiapkan jauh-jauh hari yang kalau kita mati gua nggak dibawa, sedangkan akhirat yang selama-lamanya sering kita lupakan, bahkan nggak pernah terfikir. Dan kematian datang tak pernah melihat berapa jumlah amalmu. Kematian datang tak pernah melihat bagaimana kondisi duniamu. Kadang-kadang bahkan kematian datang tidak melihat tobat dan tidak tobat Pak, datang begitu saja. Ya Allah. Rencana kita banyak tentang dunia, tapi tetap kematian tak ada yang bisa mengira Bapak Ibu. Saya sering cerita itu kawan saya yang Masya Allah ya kan, sebelum pensiun dia sudah menyiapkan kontrakan itu Pak. Ceritalah dengan saya, Insya Allah Pak Ustaz, saya ini kalau pensiun kata dia sudah menyiapkan 100 kamar kontrakan di daerah UIN sana tuh Pak, di Sukarame. Dia punya tanah di rumah saya di Sukarame, udah dibangun. Jadi kalau pensiun nanti insya Allah saya gak akan nganggur kata dia. Bukan berkurang rezekinya, bertambah kata dia. 100 kamar itu kalau 1 kamar 7 juta, standar kan di sana begitu Pak. 7 juta 1 kamar, berarti kalau full diisi semua 100 dikali 7 juta berapa Pak? 700 juta setahun tuh. Udah duduk aja nih, gak usah kemana-mana. Dia bilang begitu. Jadi kalau saya pensiun nanti Pak Ustaz, saya mau rajin ke masjid, tiap tahun saya umrah, ya kan? Kalau perlu saya bangun rumah lebih gede, mobil terasa saya mau kayak mana katanya. Ya 700 juta setahun. Biaya perawatan, biaya listrik, biaya telepon, wifi semuanya paling 200 juta. Anggaplah 500 juta dia ada pas bersih selama setahun. Cakep dong saya bilang. Iya. Terus, saya juga alhamdulillah kata dia. Kemarin saya di Wai Kanan ada orang butuh duit, jual tanah 2 hektar, masih ada sawitnya. Jadi dia sudah siapin tanah 2 hektar, isinya kebun sawit untuk pensiun nanti. Saya tanya sama dia, emang Pak Haji pensiunnya kapan? Masih lama katanya, 6 tahun lagi. Bayangin Bapak Ibu, 6 tahun sebelum pensiun
sudah nyiapin apa? Kontrakan 100 kamar, kebun sawit 2 hektar. Pensiunnya 6 tahun lagi. Apa yang terjadi? Belum pensiun 2 bulan dia ngomong begitu, kematian datang lebih awal dibanding pensiunnya. Mati dia, meninggal. Coba, untuk dunia aja 6 tahun sebelumnya dipersiapkan. Kalau mati besok, apa yang kita persiapkan? Nah ini Bapak Ibu, Bapak yang semangat nyari dunia ini, yang pengen 7 turunan ngasih dunia ke anak-anak kita itu, ya kan? Yang tangannya genggam terus, malas mau ibadah, kerjaannya sibuk aja, dunia yang dia cari, sampai lupa ke masjid, lupa berjamaah, lupa ngaji, ya kan? Apa tuh? Ya tadi buat nyiapin pensiunan. Ternyata pensiun belum nyampe, umurnya tidak sampai. Pertanyaannya dibalik oleh kita, kalau pensiun disiapin 6 tahun sebelumnya untuk mati esok hari, apa persiapan kita? Bapak Ibu, ya, maka mulailah kita belajar untuk bisa memahami hakikat hidup ini. Kalau bisa kita ini menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang-orang sekitar di antara kita, apapun posisi kita, ya kan? Jadi suami manfaat bagi istri, manfaat. Jadi istri manfaat bagi suami, ya. Kasih Pak. Jadi anak manfaat bagi orang tua, jadi orang tua manfaat bagi anak. Itu yang dimakan tuh gak banyak. Apalagi kita ini Bapak Ibu, sehebat-hebatnya kita banyak makanan juga, perut ini juga punya kapasitas. Iya kan? Kita bisa beli ini, bisa beli itu, tumpukin di meja itu semua makanan kita. Tapi kan gak bisa perut ini bisa makan semua. Ada kapasitas itulah. Jadi ternyata kita ini kan yang paling berat itu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan banyak apa sedikit? Sedikit. Yang diinginkan banyak. Ingin ini, ingin itu, mau ini, mau itu. Yang dibutuhkan mantap banyak Pak. Di perut ini ada volumenya. Paling banter 2 piring udah penuh perut ini. Iya kan? Baju dipakai cuma 1 inilah Pak. Ibu punya baju di rumah atau di lemari itu numpuk. Kalau pas keluar pakai bajunya berapa biji? 10 dipakai semua? Enggak. Punya tas 5, ke kondangan di bawah 5-5-nya. Malu juga kita, orang gila baru itu. 1 lagi dipakai. Apalah coba, Masya Allah ya. Jadi yang dibutuhkan tuh gak banyak, sedikit ya. Tapi nikmat Allah begitu banyak. Ya enggak? Nikmat Allah banyak apa sedikit? Banyak banget apa banyak aja? Banyak banget Pak, nikmat Allah tuh. Ya Allah ya Rabbana ya. Maka Allah tuh Masya Allah ya. Kita kadang sering mengeluh ya kan, ngomongnya susah dan sebagainya. Justru mohon maaf, orang yang susah itu ada ketika orang belum bisa ibadah, itulah orang paling susah. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mau ibadah ini. Kenapa? Dia sedang mendapatkan nikmat akhirat begitu banyak. Ya. Andai kata dia pulang kepada Allah, dia sudah punya bekal Pak. Dan itulah kehidupan yang selamanya. Kalau dunia dikumpulin, kita mati ditinggal. Tapi akhirat kalau kita mati, itulah hidup selama-lamanya bagi kita. Maka orientasi kita ini yang sudah usia 40-50 tahun ke atas ini tuh, orientasi itu hidup lama di akhirat Pak, hidup bahagia di akhirat, bukan dunia. Dan nanti itu akan dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan di muka bumi ini. Maka subhanallah ya, mudah-mudahan pemahaman seperti inilah yang harus melekat dalam prinsip dan kehidupan kita. Jadi nggak terlalu ambisi dengan dunia ini gitu. Karena ambisi dengan dunia, terlalu ambisi, kalau pas jatuh bisa stres kita.
Gila pula kita Pak. Nah, tapi kalau ambisi dengan akhirat, gak ada ruginya itu. Gak ada ambisi. Dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ibadah. Punya duit dibuat sedekah, punya sehat dibuat silaturahim, badannya tegar sholat berjamaah, itu aja Masya Allah gitu. Dan membersamainya pasti dunia kan membersamainya Pak. Itu berkah. Al-harakatul barakah, bergerak untuk akhirat itu akan mendapatkan keberkahan dunia Pak, otomatis itu. Jangan khawatir. Ini buktinya Bapak Ibu yang hadir subuh ini kan gak kurang-kurang, tinggal nunggu aja. Kopi udah keluar, teh udah keluar, kue udah keluar, sebagian sini belum. Santai Pak, udah ada jatahnya masing-masing. Udah, jangan gelisah dengan urusan rezeki, ya kan? Sesuatu yang sudah jadi milikmu akan datang dan kau dapatkan. Tapi sesuatu yang bukan milikmu gak akan mungkin dapat oleh kita. Bener gak? Ini minum nih untuk saya kan? Tapi kalau saya nggak minum, kira-kira saya pulang minum siapa? Dia nggak tahu saya ini rezeki siapa. Ya, kan? Makanya belum saya minum, saya belum mau minum ini kan. Kalau memang saya minum, ternyata itu rezeki saya berarti. Tapi kalau ternyata sampai pulang saya biarin begini, mungkin tidak minum yang lain Pak. Ada, memang ada orang yang spesialis Pak. Dilihatin air minumnya Ustaz itu, minum sama Ustaz itu. Pas sampai pulang gak diminum, diambil sama dia. Kenapa? Alhamdulillah, tabarukan Pak Ustaz, saya minumnya begitu tuh. Iya, setengah lagi diambil sama jamaah. Ada Pak. Di pesantren itu berlomba saya untuk ambil bekas minum saya itu. Iya, saya bawa gelas, ya kan? Saya minum dikit. Dan selesai itu, dilihatin sama saat itu ini, dia saat itu pada melihat. Saya pulang ke rumah, lain yang ambil ini Pak. Kenapa? Dia pengen dapat rezeki. Kata dia dapat rezeki Ustaz. Rezeki Ustaz. Ya sama. Bapak itu makanan, dibiarin begitu tuh. Gak tahu buat siapa itu nanti. Ya kan belum tentu milik kita tuh rezeki itu. Kalau depan mata kita, tuh Pak. Jadi sama dengan hidup ini, ya kan. Jangan gelisah dengan rezeki. Kalau bukan milik kita dan tidak ditakdirkan untuk kita, sudah depan mata aja, lepas lagi. Tapi kalau sudah memang rezeki kita di milik kita, mohon maaf, yang jauh Pak, disusul ke rumah, nyampe itu, nyampe. Saya ini gak pernah nanam pisang Pak, gak punya kebun saya. Tapi kalau Allah sudah menentukan ada pisang di pohonnya untuk saya, diantri Pak pesantren. Ada pesantren. Apa Pak? Pisang Pak Ustaz. Yang nanam siapa? Ya kan? Tapi ada di pesantren itu. Nah itu tuh Pak. Tuh rezeki itu begitu tuh. Kalau memang bukan milik kita, nah tetap pula pisang ini kan. Coba. Ini yang nanam siapa? Yang nanam siapa ini? Ini kalau saya ambil punya saya. Tapi kalau saya biarin sampai pulang, dimakan Ustaz kali kan? Rezekinya Ustaz. Itu tuh Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbana. Tidak usah jauh-jauh belajar ilmu itu yang kecil-kecil aja yang gini-gini. Ya Allah, memang Allah itu yang maha segala. Ya. Ada orang pacaran bertahun-tahun Pak. Kadang-kadang Masya Allah, lengket, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang, pacaran ketemu terus 3 tahun. Ternyata bukan jodohnya. Jodohnya dari mana? Keluarkan dari rumahnya. Tempat dia beli pulsa. Itu jodoh dia ternyata. Ya Allah ya Rabbana. Ya, Masya Allah. Makanya benar. Kita ini hanya wayang. Bu, kita ini hanya dalamnya siapa? Allah. Dalamnya hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, jadilah kita wayang-wayang terbaik yang mengikuti akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan hidup ini bersandar dengan Allah, ikutin maunya Allah, ya kan? Tidak ada yang menimpa dengan kita, hanya takdir dan kehendak Allah. Kita hanya bisa berusaha. Allah berikan konsep ikhtiar, berbuat, bergerak. Tetapi kalau bisa jangan sampai bergerak jauh-jauh, bergerak dengan aturan Quran dan Sunnah, ya kan? Ambil opsi akhirat, insya Allah nanti Allah akan jaga kita, Allah akan jaga kita dalam kebaikan, dalam ketenangan, insya Allah. Nah ini Bapak Ibu,
Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, mohon maaf, tidak hanya nikmat dalam bentuk dunia, tapi juga nikmat dalam bentuk akhirat. Dan nikmat akhirat itu apa Ustaz? Nikmat dalam bentuk waktu yang Allah berikan dengan kita. Alhamdulillah, Allah memilih ada waktu-waktu terbaik yang dengan itu adalah sajian dari Allah untuk kita, untuk bisa menjadikan peluang kita menambah kebaikan di hadapan Allah. Ada nikmat waktu harian, ada waktu-waktu terbaik di sepertiga malam misalnya. Allah turun ke langit dunia, Allah melihat hamba-hambanya di sepertiga malam itu. Siapa yang bermohon ampun kepada aku ampuni. Siapa yang minta kepada aku kasih. Kapan itu? Bisus dalam sepertiga malam. Itu ada waktu terbaik harian. Ada waktu pekanan terbaik. Kapan? Hari Jumat. Itu waktu terbaik Allah sajikan buat kita. Hari Jumat itu adalah Jumat kafaratul lima bainahuma, Jumat ke Jumat ya. Maka Jumat itu menjadi waktu terbaik untuk kita bisa banyak-banyak sholawat, baca Quran, bersedekah, yang Jumat berkah. Waktu pekanan terbaik Jumat. Ada waktu terbaik namanya 1 bulan. Kapan Ustaz? Ayyamul Bid. 3 hari yang putih. Maksudnya apa Ustaz? 3 hari di mana per bulan itu sudah sempurna, Pak. Bid putih. Allah mengampuni dosa-dosa orang. Makanya kata Nabi, kalau pengen berpuasa sebulan sekali, ambillah puasa di Ayyamul Bid. Salasata Ashrah, wa Arba'ata Ashrah, wa Khamsata Ashrah. Hari ke-13, ke-14, ke-15. Nah, ini sudah masuk nih. Ya kan Bapak Ibu. Nah, ada namanya waktu terbaik sifatnya tahunan. Nah, ada 2. Ada bulan-bulan yang diharamkan, ada bulan-bulan yang memang diistimewakan. Apa itu Ustaz bulan diharamkan? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Ada bulan diistimewakan dalam setahun, namanya bulan Ramadan. Bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Nah, termasuk juga ada bulan yang dipilih oleh Rasulullah, Pak, menjadi bulan yang sangat dicintai oleh Rasul. Kenapa? Karena di bulan itu tempat diangkatnya amal-amal manusia selama 11 bulan ke belakang. Itulah bulan yang sedang Bapak Ibu jalani hari ini, bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Kita tuh setidaknya orang Islam harus tahu dengan bulan-bulan Islam, ya. Jangan sampai nggak tahu, ya. Kalau kalender Masehi itu dipakai dalam urusan dunia, tapi kalau urusan ibadah kita harus tahu kalender Islam. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, ya kan? Bulan di mana Rasulullah SAW menjadikan bulan ini untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu nggak kalah dengan bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj, di bulan Sya'ban juga ada peristiwa di mana Allah membelah bulan untuk membuktikan kemujizatan Rasulullah SAW. Bahkan di bulan Sya'ban ini, subhanallah, ada 1 malam yang di malam itulah kemudian Allah turun ke langit dunia dan Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya kecuali 2 orang. 1 lil musyrikin, 2 musyahidin. Orang yang masih bergelut dengan urusan-urusan yang syirik, khurafat, bid'ah, tahayyul, masih percaya dengan hal selain Allah. Dan yang kedua adalah orang yang musyahid. Apa itu? Orang yang bermusuhan, orang yang bersengketa, orang yang sedang bertikai. Maka 2 orang ini tidak mendapatkan ampunan di malam itu. Tapi kalau kita mendapatkan, kalau kita bebas dari 2 ini, insya Allah Pak, kita mendapatkan kemuliaan di malam itu yang kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nah, insya Allah jatuhnya nanti hari Senin malam Selasa Pak. Hari Senin malam Selasa. Nah, coba diambil tuh kebaikan di malam itu. Ya kan, baca Quran, zikir, wirid, sholat, ya kan, banyak sholat. Sholat awabin boleh, sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, pokok silakan.
Allah berikan waktu terbaik, nikmat waktu bisa bertemu lagi dengan bulan Sya'ban. Nah, itu salah satunya diantaranya adalah ada malam disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah memperhatikan ala jami' khalqi kepada makhluknya, lailatun an-nisfu min Sya'ban, pada malam setengah di bulan Sya'ban, malam 15 maksudnya. Fayaghfiru li khalqihi, Allah mengampuni semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyakhinin, kecuali orang yang bersyirik, berbuat syirik, dan orang yang bertengkar atau bersengketa. Nah, ini harus menjadi info bagi kita. Dan malam 15 ini adalah termasuk di antara malam yang sangat dimuliakan, Pak, oleh Allah. Ya, kan? Nah, ini kemuliaan bulan Sya'ban. Nah, tentunya juga lebih dari itu, orang yang sudah melewati Sya'ban, maka bersiap-siaplah, dia akan bertemu dengan tamu yang agung. Tamu yang mulia itulah bulan Ramadan. Ramadan itu anugerah dari Allah, penuh berkah, surga dibuka pintunya lebar-lebar, neraka dikunci rapat-rapat, syaitan dibelenggu. Bahkan di bulan Ramadan itu sering kita dengar dari hadis Rasulullah apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, berarti berapa? 83 tahun lebih 3 bulan atau 2 bulan. Ada di sini yang sudah usia 83 tahun. Ustaz sudah berapa? Masih jauh, 38 Ustaz. Ya, 83 tahun ada di sini. Nah, bayangin coba. Tuh orang kalau ketemu Ramadan di malam Al-Qadar, dia bertemu dengan malam Al-Qadar itu, maksudnya beribadah di malam itu, bukan bertemu beribadah di malam-malam itu, maka dia sudah beribadah sepanjang 83 tahun usianya. Dosanya diampuni, dihitung ibadah amalnya. Ya kan, subhanallah. Maka bergembiralah bagi orang beriman ketika dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka apa persiapan kita akan gitu ya? Apa persiapan kita menyebut bulan Ramadan ini? Yang pertama, ada persiapan lahir, ada persiapan batin. Apa persiapan batin? Persiapan batin yang pertama adalah senang dulu nih, bahagia dulu. Alhamdulillah. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Orang yang bergembira menyambut datang bulan Ramadan, rasa senang aja, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini kaul, Pak, bukan hadis. Ini kaul ulama, perumpamaan kegembiraan orang bisa menyambut Ramadan. Allah menyebutkan di Quran dalam surat Yunus 41, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, kepada umatku, dengan rahmat Allah dan keutamaan yang dibawa dengan bulan Ramadan ini, falyafrahu, bergembiralah kalian, senang. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Boleh jadi ibadah yang kau kerjakan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada apa yang pernah kau kumpulkan selama ini. 83 tahun aja belum tentu baik Pak ibadah kita. Tapi kalau ketemu Ramadan, jangan-jangan Ramadan itulah bisa menutupi 83 tahun ke belakang yang kita pernah lalai. Maka siapkan itu. Alhamdulillah, senang kita ketemu Ramadan. Untuk persiapan tadi. Yang kedua, tidak ada lain adalah persiapan batinnya apa? Membersihkan hati. Obat kepada Allah. Karena bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu yang akan lebih nikmat dirasakan dengan orang-orang yang batinnya bersih, hatinya bersih. Maka kalau yang selama ini memendam dengki, iri, benci, ya, mulai memaafkan. Jangankan bulan Ramadan juga, bulan Sya'ban ini kalau masih ada membenci, dapat ampunan. Jangan jadi orang hidup yang penuh dengan kebencian, ya. Membenci itu gak enak, hidup saling membenci itu gak enak.
Rasa sempit hidup ini kalau kita saling membenci, Pak. Tidak cukup luasnya dunia ini bagi dua orang yang sedang membenci. Akan sempit rasa. Sana ketemu lagi, sini ketemu lagi, bingung. Ya. Suami istri kalau sering membenci di rumah itu bingung, Pak. Ke kamar diem, ke dapur diem, ke ruang tamu sedih mana? Ya kan gitu ya. Rumahnya luas, Pak, tapi karena hatinya sedang membenci, itu sempit rasa dunia ini. Tapi bagi orang yang saling mencintai, walaupun rapat dan sempit, akan lapang hatinya. Kenapa? Karena tadi dia tidak ada kebencian. Nah, maka Masya Allah, jangan pernah hidup dalam kondisi membenci orang lain. Memaafkan dan meminta maaf. Memaafkan tidak akan merendahkanmu atau menghinakanmu, dan meminta maaf juga tidak mungkin menjadikan kau nista dan hina di hadapan orang lain. Ini persiapan batin, bersihkan hati, bersihin diri, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak baca istighfar, bersihkan hati. Yang ketiga, persiapan batinnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dari mulai sekarang. Semua amalan di bulan Ramadan itu, Pak, bisa dikerjakan dari bulan Sya'ban. Semua, termasuk puasanya. Bahkan kalau bisa kata Nabi, kita di Sya'ban ini puasa, Pak, sunnah. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa sunnah melainkan di bulan Sya'ban. Sampai aku pernah melihat Rasulullah itu syahraini mutatabi'ain. Rasul pernah puasa 2 bulan berturut-turut, tapi tidak tiap tahun, Pak. Pernah melihat Rasul itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kapan? Sya'ban dengan Ramadan. Sya'bannya puasa sunnah, Ramadannya puasa wajib. Yang penting bisa bedain. Jadi saya sunnah nih, Ramadan belum nih. Karena kita nanti kalau puasa Ramadan lihat hilalnya, lihat jatuh waktunya. Tapi artinya bahwa boleh orang itu berpuasa sunnah memperbanyak di bulan Sya'ban, melatih. Terutama mohon maaf kalau yang masih punya utang Ramadan, Bapak Ibu dibalas dulu tuh qadanya, kan jangan sampai ditinggal. Semua bacaan Qur'annya, ya kan, sedekahnya, termasuk qiyamul lailnya bisa dikerjakan di bulan Sya'ban. Nah, cuman bedanya kalau Ramadan namanya tarawih. Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail, apapun masalah sunnah, tahajud, apa namanya, monggo. Ramadan agak meningkat. Jadi semua amalan di bulan Ramadan itu bisa kita mulai dari bulan Sya'ban, termasuk baca Quran. Ya. Bapak Ibu yang punya hancaan, ya kan, punya bacaan Quran, so, dimulai di bulan Sya'ban. Yang kita merasa gak akan hatam kalau sebulan Ramadan, bulan Sya'ban dimulai, ya kan, ada peta 3 lembar, insya Allah Ramadan selesai, khatamlah bacaan Quran di. Nah, itu persiapan batin, termasuk buat ini. Nah, sekarang persiapan lahirnya apa? Tidak ada lagi melainkan persiapan ilmu tentang puasa. Ilmunya apa? Jangan sampai melewati Ramadan gak punya ilmu. Ustaz sering bilang kalau ada orang yang melewati Ramadan gak ada ilmu, itu ibarat apa? Masak nasi goreng gak ada nasinya. Berarti Bapak kalau buat nasi goreng gak ada nasinya, berarti gorengnya doang. Ya, sama dengan Ramadan, Ji. Ramadan gak ada ilmu tuh gak ada bedanya dengan bulan-bulan lain. Ya lewatin gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita mohon maaf Ramadan dengan ilmu, itu memudahkan tuh kita tahu kita bagaimana tentang kemuliaan Ramadannya, hadis-hadis yang memotivasinya, ya kan, sampai kepada amalan-amalan terbaiknya, sampai kepada puasanya, membatalkan puasa, ya kan, menyunahkan puasa, yang buat makruh puasa. Nah itu Pak, persiapan ilmu namanya, ya kan. Maka nanti insya Allah ini saya kasih motivasi aja dulu. Minggu depan siapa yang ngisi minta tentang fikih puasa, dibedah di sini sama Ustadz fikihnya.
Apa tuh sahur yang baik? Ya kan, sahur tuh gimana tuh yang baik? Ustaz, saya mah nggak pernah sahur kalau puasa. Kenapa? Perutnya kuat. Sahur itu bukan kuat gak kuat. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena orang yang sahur itu mendapatkan keberkahan. Jadi bukan kuat gak kuat. Memang iya Pak, sahur tidak menentukan sah dan batalnya puasa seseorang. Tapi dengan sahur ada anjuran dari Rasulullah, ada keberkahan ketika kita makan sahur. Ada anak kita tuh kadang-kadang 12 dia gak sahur, bahkan gak sholat subuh. Baik puasa apa dia? Nah, ini kan keliru cara berpuasanya. Ya kan? Bahkan bukan hanya makan sahurnya, zikir di waktu sahur itu juga menjadi keutamaan di waktu itu. Jadi kalau bisa sahur itu jangan kemalaman, jangan juga kesiangan. Ambil waktu terbaik. Ya kan? Itu ada dalam fikih. Kenapa? Karena mohon maaf, ada 10 menit sebelum sahur namanya imsak. Imsak itu mohon maaf, imsak itu sebetulnya walaupun jatuh imsak masih bisa makan nggak? Masih. Tetapi kenapa ada imsak, ada tanbih peringatan? Biar kita itu jaga-jaga, karena setelah imsak selesai berhenti makannya. Ada 10 menit waktu terbaik untuk beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi dulu baca 40 ayat Quran, dan itu yang masa kita lupakan, Mak. Kita mulai imsak aja, baru imsak. Sudah azan baru masih ngomong, baru azan, belum la ilaha illallah, baru Allahu akbar, masih aja makan. Nah, ini kan gimana fikih ibadahnya gitu loh. Nah, ini belum belajar dengan orang-orang yang memang ahli dengan fikih itu. Kebanyakan kita ini Pak, ibadah itu ngikutin orang-orang sebelumnya, bukan karena ilmu. Sedangkan orang tua kita juga dulu ibadah itu karena ngikut-ngikut, bukan pakai hadis. Nah sekarang ini kan sudah terbuka nih ilmu, sudah banyak kajian-kajian nih, banyak ustadz-ustadz yang bisa menyampaikan bukan dengan nafsu tapi dengan dalil. Kalau dulu kan emak bapak kita kan ngelihat aja, oh gitu ya, oh diikutin sama dia turun temurun gitu loh. Sedangkan nggak membaca. Nah sekarang sudah banyak hadisnya gitu. Bukan berarti kita nggak taat sama orang tua, bukan. Karena dalam beragama itu jangan ikutin bapak-bapak kalian katanya kan, tapi apa? Ikutin ilmu. Man amila amalan laisa fihi ilmina fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan dengan ilmunya, ditolak amalannya. Nah, gitu. Jadi gimana? Nah, kita lihat orang tua, cocokin ilmunya, ada nggak hadisnya, ada nggak dalilnya, gimana hukum fikihnya, nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi perlu tuh ilmu dalam ibadah Ramadan itu baru sahurnya, belum ketika berpuasanya, apa-apa amalan yang menyunahkannya, apa yang memakruhkannya, ya kan? Gimana kalau ketika jam 7 pagi minum, batal apa enggak puasanya? Ya kan tergantung. Kalau dia lupa enggak, kalau sengaja minum batal. Terus gimana hukumnya orang yang melamun ketika puasa? Apa hukumnya melamun ketika puasa? Batal. Kalau melamun sambil makan kacang. Ya kan? Apa hukumnya orang nangis ketika puasa, orang muntah ketika puasa? Ya kan? Apa hukumnya orang nggak puasa bulan Ramadan? Ini bukan puasa sunnah, puasa wajib loh. Oh itu kafarat tuh, wajib tuh. Ya kan? Gimana? Orang yang tidak puasa 1 hari bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia wajib membayar dengan 3 bulan puasa berturut-turut. Bukan qadha, Pak. Bukan qadha. Qadha bagi orang sakit, bagi orang haid, bagi orang melahirkan. Itu qadha namanya. 1 hari balas 1 hari. Tapi kalau ada orang nggak puasa bulan Ramadan 1 hari, sakit enggak, haid juga enggak. Oh, namanya Ahmad kok. Namanya Asep, gimana mau haid, ya kan? Yang haid itu di mana-mana Ai, kalau nggak Nyai Nur, nah itu baru tuh haid. Ini haid enggak, iya kan? Badan sehat, safar juga enggak, ada. Nggak puasa 1 hari gimana tuh? Enak aja dia, gampang, tinggal qadha aja bulan lain. Enggak bisa.
dia harus bayar 1 hari dengan 3 bulan puasa berturut-turut gak berhenti. Kalau ada yang batal 1 bulan lagi, 3 bulan lagi. Gak bisa main-main nih, ya kan? Ada bapak di sini yang dulu waktu mudanya nggak puasa Ramadan, ada? Bayar lu kafaratnya. Berat itu, dosa besar dalam kitab yang madhabi itu. So, ada 3 kafaratnya. 1, puasa 3 bulan berturut-turut gak berhenti. Tapi bulannya bulan Hijriah, ya bukan Masehi. Jadi 29 bulan 30 dalam 1 bulannya. Kalau nggak semua puasa 3 berturut-turut, yang kedua, sembelih kambing 2 ekor. Itu kafaratnya. Sembelih kambing 2 ekor, dan kambingnya harus musinna, bukan anaknya Pak, musinna yang sudah dikurbankan. Minimal 2 tahun kambingnya. Berapa harganya? 2,5 juta yang paling murah. Berarti siapin 5 juta itu. Kalau nggak sanggup nyembelih kambing 2 ekor, ngasih makan anak yatim 60 orang. 60 orang. Makan anak yatim. Beli nasi kotak, nasi padang, kasih. Itu 1 hari nggak puasa. 2 hari nggak puasa, 120 kotak. 3 hari nggak puasa, itu dihitung aja berkali lipatnya begitu, ya kan? Nah, kalau bisa kita ini jangan sampai nggak puasa, Bapak Ibu. Karena dosanya berat, maka ketika mengerjakan pun pahalanya gede, besar. Nah gitu Bapak Ibu. Nah kayak gitu tuh ada fikihnya, ada ilmunya, ada ilmunya. Apa hukumnya ibu-ibu yang jemedut judes sama suami ketika puasa? Tanya nanti Pak Ustadznya, apa hukumnya Pak Ustadz? Puasanya batal gak? Puasanya gak batal selama dia gak minum dan gak makan, tapi hanya mengurangi pahala puasa. Karena ada hadis mengatakan kan, ketika berpuasa tinggalkanlah perbuatan nafas, perbuatan membenci, perbuatan dengki, kan begitu ya. Nah, kalau lagi puasa judes berarti kan lagi benci itu. Nah, pahala puasanya aja yang berkurang, puasanya mah sah. Cuman kan masa iya Pak, kita puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, nggak dapat pahala. Muncullah hadis kata Nabi apa? Rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-jum'i wal 'atas. Kebanyakan umatku ini dia berpuasa, nggak makan, nggak minum, tapi sayang dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Itu pahala puasa bagi ibu-ibu yang lagi puasa judes sama suami. Judes. Apa hukumnya bapak yang marah-marah sama istri ketika puasa? Nah, kayak gitu kan ya, gitu. Pak Ustadz, puasanya sah, cuman pahalanya yang berkurang. Kenapa? Karena marah-marah. Kan? Lata dong, jangan marah-marah. Sampai kapan? Kalau ada orang yang ngajak ribut ketika puasa, saking jangan sampai ribut, boleh bilang begini, Ana shaim, saya sedang berpuasa. Jangan ngajak ribut. Nah ributnya udah buka. Jangan ngajak ribut, lagi puasa itu gak boleh. Makanya Bapak Ibu lagi puasa, jangan banyak ngomong. Saking gak boleh banyak ngomong, karena mohon nih, keinginan bicara gak tertahan, gimana? Baca Quran. Baca Quran. Makanya baca Quran ketika puasa itu pahalanya gede banget. Bukan 1 huruf 10 kebaikan, tapi 1 huruf dilipat-lipatkan ganda oleh Allah. Makanya bulan Ramadan itu bulannya turunnya Quran. Karena bulan Ramadan turunnya Quran, maka ketika itu kau berpuasa. Biar apa? Biar banyak baca Quran. Karena orang sedang puasa, perhatikan nih, karena orang sedang puasa, dia nggak makan siang, nggak makan lagi pagi, nggak makan lagi sore juga. Jadi waktunya luang, lapang kan? Kan kita di Ka'bah yang dipakai waktu makan itu. Pagi sarapan sejam tuh sarapan tuh. Iya kan? Kerja jam 11 sudah wayai. Udah waktu istirahat sampai jam 1, Pak. Alasannya makan siang. Jam 1 mulai kerja lagi kan?
Jam 4 udah pulang, makan lagi sore coba. Nah puasa full tuh dari subuh itu. Jadi apa? Waktunya lapang tuh Pak. Waktunya lapang. Gak makan siang, gak sarapan, gak makan sore, cuma sholat, ya kan? Maka kita berpuasa. Kesan berpuasa itulah dijaga mulutnya ketika gak makan, gak ngomong, banyak baca Quran. Makanya ayatnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Maka kalau kau bertemu dengan bulan itu maka berpuasa. Jadi Ustaz tanya nih Pak, bulan Ramadan itu menyebabkan bulan Ramadan itu di surga begini nih, bulan Ramadan itu Quran turun karena puasanya atau bulan Ramadan itu berpuasa karena Quran turun? Ayo. Bulan Ramadan itu Bapak Ibu kenapa diperintahkan puasa? Karena Quran turun. Puasa mah tidak hanya ketika Quran turun. Kenapa di bulan Ramadan berpuasa? Karena bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah, Quran turun di bulan itu. Maka berpuasa maksudnya apa? Saking kita punya waktu berpuasa itu, maka bacalah Quran. Karena puasa mah tidak hanya Ramadan. Ya kan? Kapanpun juga puasa bisa Pak. Bu, yang haram puasa cuma 3 waktu. Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik. Itu haram berpuasa Pak. Di luar itu boleh. Apalagi puasa sunnah monggo, kecuali tidak boleh puasa sunnah di bulan Ramadan. Nggak boleh puasa sunnah di bulan yang ada puasa wajib. Kalau di luar itu monggo, mau puasa tiap hari silakan. Haram berpuasa di 3 waktu: Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha. Selebihnya monggo Bapak Ibu, banyaklah berpuasa yang sunnah. Kecuali bulan Ramadan nggak boleh puasa sunnah. Karena boleh puasa wajib. Nah itu tuh begitu memahami agama tuh begitu fikih tuh ya, dikit-dikit ya kan. Taraweh. Taraweh itu berapa rakaat? Minimal berapa? Taraweh itu minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Maksimal berapa? Tak terbatas. Cuman kalau Nabi kalau Nabi tarawehnya itu minimal dia 10 Nabi taraweh itu minimal Pak. Iya kan, walaupun membolehkan 2 rakaat. Sekarang kita ikut Nabi apa ikut nafsu? Maunya kita mah 2 rakaat udah kenyang perutnya. Nabi itu ya minimal 10. Dari riwayat karena 28, 2, kadang 4. 3 itu witirnya. Jadi dari itu witirnya makan witir mah bukan masuk bagian dari tarawih kan? Witir memang kapanpun juga witir ya kan. Jadi terus gimana? Kadang Nabi juga 20 tarawihnya, 20 rakaat. Sekarang yang diterusin oleh ahli Mekah dan ahli Madinah itu 10 Pak. Jadi tarawih itu di Mekah sekarang tuh 13 rakaat. 10-nya tarawih, 3-nya witir. 2, 5 kali. Alhamdulillah, saya ini tak harus beriman Pak. Saya sudah 10 tahun berturut-turut Pak. Ramadan pas di Mekah. Entah dapat 10 hari lah, entah dapat 5 hari di Mekah. Kadang-kadang sampai sebulan pun. Nah, besok Ramadan ini juga insya Allah ya saya berangkat umroh Ramadan besok. Ada jemaah dari kita, Bu Basir. Mana mbaknya? Ada enggak? Oh ada ya, Mbak. Berangkat sama saya. Nah, kita dari awal Ramadan di sana sampai bulan tanggal 10. Jadi 10 hari pertama saya di sana Pak. Coba lihat tarawihnya. Di sana segitu Pak. Nah, coba kadang-kadang ada imam yang melanjutkan di sepertiga malam.
tambah 10 lagi. Jadi berapa? 10 pertama selesai Isya, kadang langsung witir di 13 tuh. Nanti kadang jam 3 itu ada lagi suara imam tarawih juga 10 rakaat lagi. Berarti berapa? 23 dengan 23. Kita di sini berapa? Alhamdulillah 23, ya kan? Nggak apa-apa, mau 10 boleh, mau 11 juga silakan, ya nggak apa-apa. Minimal berapa? 2, jangan ribut makanya. Kalau ada orang yang tarawih 2 rakaat, ya sudah, pulang dia. Kenapa? Cuma 2 aja lah kan? Kenapa? Sekarang golongan minim, golongan minim kita ini kan? Ya 2, cuma Nabi jarang kalau 2, jarang Nabi mah. Setelah ikutin siapa? Ikutin Nabi, atau ikutin siapa kita? Ikutin Nabi lah kita kan. Itulah ibadah itu, makanya pakai ilmu. Nah, ini ilmu-ilmu begini nih ya kan mesti dibahas. Karena Ramadan itu datang setahun sekali Ustaz. Kadang lupa, ya kan, lupa apa bacaannya, apa zikir wiridnya, ya kan. Nah, termasuk nanti mungkin dalam hal berbuka puasanya. Buka puasa paling sunnah pakai apa? Pakai yang manis-manis, tapi manis dari dalam, bukan manis buatan. Kayak kurma itu bukan manis buatan Pak, memang sudah manis. Nah sekarang kita gak punya kurma, pakai apa? Pisang. Kenapa Ustaz dulu Nabi gak pakai pisang? Di Mekah gak ada pisang, adanya kurma. Ada yang kata dulu ada pisang, kata Nabi berbukalah dengan pisang. Ya kan begitu Pak. Kenapa? Karena manis dari dalam, bukan manis pula. Kita terbalik, buka puasa pakai apa? Gorengan. Sirup, ya kan? Gorengan. Dan saya melihat memang, mohon maaf gitu, masih pada urutan pertama gorengan itu Pak untuk buka puasa, ya kan? Gorengan, kan? Ya mau lah, nggak apa-apa, ya kan? Itu kan, tapi kita ambil yang sunnah, jangan kehilangan, ya kan? Air putih, kurma. Ya, belum lagi nanti iftar. Iftar itu apa Ustaz? Berbuka puasa. Nah, masjid mulai disiapin, dijadwal nih yang ngasih buka puasa. Laki-laki ini bapak-bapak ini Pak, usahakan kalau buka puasa di masjid, jangan di rumah. Di masjid. Kenapa? Orang yang buka puasa di masjid, insya Allah maghribnya nggak telat. Bener nggak? Kecuali dia buang air besar dulu. Udah azan udah komat kita mau kencing, itu repot lah. Tapi minimal setidaknya kalau di masjid ini nggak telat maghribnya, iya kan? Maka dibuat agenda buka puasa di masjid, ya kan sudah. Ya, kata Nabi juga orientasinya bukan lagi dunia ketika puasa. Nabi itu kalau bukan kurma satu jadi sahur, cuma kurma satu jadi Nabi, bukan itu orientasinya. Jadi puasa Ramadan itu bukan lagi pada makanan-makanan dan minuman, ya kan, tapi sudah pada ibadahnya, ya kan. Ya, ibu-ibu sudah menyusun menu 30 hari itu yang disusun, ya kan. Janganlah, ya kan, ibadahnya mulai ibadahnya, ya kan, insyaallah. Nah ini mungkin Bapak Ibu persiapan lahir keilmuannya terutama. Ini gak cukup sejam 2 jam dibahas masalah ilmu tentang puasa. Monggo silakan, banyak ustaz-ustaz di kita yang lebih faqih dan lebih fasih dibanding saya. Nanti mungkin monggo para ustaz, para kiai disampaikan dengan jamaah ilmu tentang puasa, ya kan. Dibahas satu-satu, bab tentang sahur, ya kan, bab tentang puasanya, bab tentang berbukanya, bab tentang tarawehnya, itu bab bacaan doanya, bab baca Qurannya, bab sedekah, bab zakatnya, banyaklah bab jual Qurannya itu, masya Allah. Jadi Ramadan dengan ilmu, Ramadan dengan amal, ya kan, Ramadan dengan Quran, itu disiapin dari sekarang. Bapak Ibu sudah tergairahkan dengan Ramadan ini. Sambut, qad ja'akum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukan hanya amalannya, waktunya aja, dari masuk hilal sampai Idul Fitri itu waktu yang diberkahi. Siang dan malam yang menjadi ampunan dosa. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan peluang setan pun dijeruji oleh Allah. Ya kan, kalau sudah datang itu,
masa kita tidak mendapatkan kemuliaan? Jangan sampai kita nih Bapak Ibu jadi orang yang merugi. Apa Ustaz? Sawah kita kering di saat musim hujan, datang ampunan dari Allah, tapi kita tidak mendapatkan ampunan. Rugi kan? Ini dapat, kita nggak dapat. Rugilah kita hidup ini. Udah ketemu Ramadan, tapi nggak dapat ampunan. Mau kapan lagi? Maka kata Nabi apa? Rahima anfu imri'in man adraka Ramadan falam yunfarlah. Celaka bagi mereka yang usianya bisa bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan ini. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini mungkin yang disampaikan direncanakan, ya kan? Ya mau umrah, ya kan? Silakan Bapak Ibu. Idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umrata fi Ramadan kana ma'i haji. Ya kan? Kalau datang bulan Ramadan rencanakan berumrah, karena orang yang umrah pada bulan Ramadan bukan umrah tapi namanya haji bersama Rasulullah. Ya Bu. Jadi umrah Ramadan itu bukan umrah namanya, tapi haji bersama Rasulullah. Itu kata Nabi, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang kurang kita pahami sehingga kita tidak tertarik. Maka sebenarnya kalau saya anjurkan Bapak Ibu yang pengen umroh tuh, kalau pakai duit sendiri, umrohnya bulan Ramadan. Itu sudah melewati 2 waktu, sudah melewati 2 kegiatan, 1 umrohnya, 2 hajinya. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban hajinya, tidak, tapi pahalanya apa? Karena haji ya haji di bulan haji Dzulhijjah. Tapi setidaknya pahala keutamaannya itu sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Itu pun kalau panjang umur. Ya kan, mudah-mudahan umurnya nyampe. Insya Allah sekarang. Ya kan, apalagi Bapak Ibu yang belum haji. Ya Ustaz, ini saya belum haji, saya udah 70 tahun belum haji. Kalau daftar nggak ketemu juga umurnya, umroh Ramadan, ambil Ramadan. Ya kan, dan memang harus sabar Ramadan itu, harus sabar, harus ya apa namanya. Ya itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di subuh ini. Kalau ada pertanyaan boleh, saya kasih 2 orang, bapaknya 1, ibunya 1. Silakan, bapak-bapak mau tanya, silakan. Kasih media dengarlah. Oh masih di akademik Pak. Siapa tahu pertanyaannya manfaat bagi yang lain kan? Bukan hanya untuk kita. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya bertanya Ustaz, jadi mengenai zakat mal. Jadi yang selama ini dilaksanakan di sini itu kan melaksanakan zakat mal ditunaikan di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, apakah hukumnya kalau menunaikan zakat mal di bulan Sya'ban sebelum Ramadan? Terus zakat mal tersebut digantikan dengan ya barang lah, misalkan beras, minyak ataupun gula, itu hukumnya bagaimana? Itu mungkin pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, zakat mal itu terikat dengan 2 hal. 1 haul, kedua nisab. Haul adalah waktu. Bapak kalau punya duit 100 juta, kalau nggak nyampe setahun nggak wajib zakat mal. Tapi kalau Bapak punya duit 100 juta, sampai setahun Ibu wajib keluar zakatnya. Begitu Pak, zakat mal itu begitu. Waktunya setahun. Yang kedua nisab. Nisab itu adalah puncak harta. Jadi kuantitas hartanya. Punya duit 50 juta, wajib zakat mal enggak? Enggak. Kenapa? Dia belum nisab. Nisab zakat mal kata Nabi, kalau harta itu adalah 99 gram emas. Kalau mau disamain. Jadi kalau ibu nyimpan emas 100 gram, setahun ibu wajib keluar zakat. Tahun depan masih diibu lagi, keluar lagi zakatnya. Tahun depan masih diibu lagi, keluar lagi zakatnya. Tiap tahun keluar zakat tuh, selagi dia nyampe 100 gram emas. Apalagi mohon maaf, itu menghasilkan. Menghasilkan itu artinya ya memang kalau emas kan pasti naik terus, menghasilkan. Tapi kalau nggak menghasilkan, maka dia tidak
kita punya kontrakan nih, misalnya kalau ya kita punya kontrakan berapa biji nih? Oh ada 100 kontrakan. Kontrakan ini kalau setahun dapatnya 100 juta, nah itu wajib keluar zakat malnya dari hasilnya itu. Tapi ini Ustaz, kosong udah setahun dari kontrak orang, keluar zakat nggak? Enggak, karena dia tidak menghasilkan. Jadi zakat mal itu lihat menghasilkan atau tidak, dan penghasilannya sampai 100 gram apa enggak. Nah, Ustaz kalau nggak nyampe gimana? Keluarkan namanya sodakoh, kalau nggak infak. Nah, jadi zakat itu sebetulnya ada nisabnya, ada haulnya. Kalau nggak nyampe dua ini, maka wajib infak dan sodakoh. Bukan betul gini, Ustaz alhamdulillah saya nggak nyampe setahun, 8 bulan saya jual. Nah itu gimana tuh? Zakatnya emang nggak wajib, tapi sedekahnya harus, infaknya harus. Infakin dong, sedekahin. Saya ini Ustaz nggak nyampe 20 juta setahun usaha saya. Paling bagi cuma dapat 10 juta, sedekahlah berapa 10.000 jadi nggak apa-apa. Jadi kalau sedekah infak itu tidak ada batasan, haul dan nisabnya. Kalau zakat mal harus nyampe nisab dan haulnya. Ustaz, gimana sekarang ini? Saya zakat malnya bulan Syaban boleh? Nggak apa-apa. Memang jatuh setahunnya bulan Syaban, keluarkan bulan Syaban. Lebih boleh? Boleh, nggak apa-apa. Mumpung Ustaz ketemu Ramadan, nanti adalah ambil waktu terbaiknya Ramadan, boleh. Afdalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik mau zakat mau infak itu bulan Ramadan. Jadi membawa. Tapi mau dibuat sabar boleh. Kenapa sabar? Alah biar tenang Pak Ustaz. Siapa tahu hartanya dipakai orang yang nerimanya, dipakai Ramadan sama dia cocok. Kenapa mati nggak tahu? Kita mati jangan belum keluar, dosa itu. Mereka bicara kematian kan begitu. Iya kan? Nanti aja Ramadan kumpulin dulu, kumpulin. Dikumpul kita belum nyampe Ramadan mati. Anak gak ngerti kalau itu adalah keseluruhan. Zakat mal itu wajib dikeluarkan. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi musuh di akhirat nanti, bahkan jadi ular yang akan membelit leher kalian kata Allah. Kalau bapak nggak zakat nggak infak nggak apa-apa. Tapi kalau zakat dan itu adalah harta yang kotor, bapak ibu, bukan punya kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Keluarkan harta zakatmu itu. Kenapa? Akan membersihkan terhadap harta kalian. Karena di kita ini ada harta orang lain. Jadi orang sudah nyampe nisab, nyampe haul itu hartanya banyak, maka dia harus dikeluarkan lewat zakatnya, membersihkan biar gak hanya diam di kita. Itu Pak. Jadi boleh nggak apa-apa bulan Syaban juga. Yang penting mah sudah nyampe setahun hitungannya, hijriahnya boleh. Nah, tapi kalau bapak juga pengen libat Ramadan boleh. Ya, tapi tadi umur nggak tahu. Nah, makanya kenapa orang itu dihitungnya per Ramadan. Dan per Ramadan aja lah saya oke. Setahun ini keluarin, tahun depan Ramadan lagi, tahun depan Ramadan lagi, tahun depan Ramadan lagi. Nah, gitu lah Pak. Boleh silakan. Tapi kalau mau diawalkan juga boleh. Ustaz zakat mal boleh nggak per bulan? Boleh, tapi dengan hitungan bapak nyampe setahun. Gaji tetap misalnya bapak itu punya gaji tetap dalam setahun 100 juta tiap bulan, tapi dikasihnya kan ya udah 10 juta kan sebulan dapat. Nah keluarin zakat malnya itu 2,5%, 2,5% tiap bulan, tiap gajian 2,5%-nya keluarin, tiap gajian jadi setahun kan nyampe juga tetap. Yang sudah pasti nyampe setahun. Tapi kalau nggak pasti sampai setahun, ya tidak ada hak dikeluarkan zakat. Tidak wajib yang ada infak dan sedekah. Paham Pak? Jadi boleh berupa barang ya? Boleh bulan Syaban silakan. Kita belanjakan dulu, baru kita bagi beras misalkan. Boleh. Ya. Kedua gimana kalau zakat malnya menggunakan sembako? Boleh. Yang penting hitungannya dengan hitungan zakat malnya 2,5%. Jangan gini, tuh kalau duit zakat malnya 2,5 juta. Bapak dibeliin beras cuma sekarung. Berarti itu nggak nyampe itu harta zakatnya, waktu itu nggak nyampe hak zakatnya. Kalau bapak pengen pakai sembako boleh, tapi 2,5 juta habisin dengan sembako itu. Beli beras, beli minyak, beli terigu, yang semuanya nyampe kepada harta zakat itu 2,5 juta. Udah boleh, tidak harus pakai duit. Kan zaman Nabi gak ada duit Pak. Dari pakai gandum, pakai beras, ya kan zakatnya pakai emas gitu kan, apalagi zakat emas. Nah, kalau zakat fitrah, perhatikan, zakat fitrah mah tidak tergantung
haul dan nisab. Zakat fitrah begini, siapapun yang umurnya ketemu dengan Ramadan dan dia nanti berakhir di Idul Fitri, maka wajib zakat fitrah. Bahkan anak yang lahir ini lahir pas Idul Fitri, namanya fitri. Yang laki namanya fitrah. Ini nih takbiran, lahir malam takbiran. Malam takbiran lahirnya anak ini. Kalau ada subuh lahir, khotib yang khutbah Idul Fitri mulai ke mimbar, maka yang lain itu wajib keluar zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Setiap orang ketemu dengan Idul Fitri, maka wajib keluar zakat fitrah, baik yang berpuasa maupun yang nggak puasa. Ustaz, saya ini Ramadan kemarin nggak puasa. Kenapa? Saya udah tua, udah difidyah sama anak saya. Berzakat fitrah nggak? Bayar zakat fitrahnya. Kenapa? Karena ketemu dengan Idul Fitri. Begitu Bapak Ibu. Ada orang mati tanggal 28 Ramadan, ketemu Ramadan, tapi nggak ketemu Idul Fitri. Wajib zakat fitrah nggak? Enggak, udah mati kok. Tapi puasanya wajib dibayar. Kenapa? Karena dia itu walaupun mati dia bertemu dengan Ramadan, harus dibayar puasanya. Kecuali kalau matinya tanggal 30 Sya'ban. Wajib Ramadan enggak? Enggak, karena umurnya gak nyampe Ramadan, Ibu. Nah, gitu, paham ya? Nah, gitu, Pak. Zakat fitrah mah selagi dia ketemu dengan Idul Fitri, maka wajib keluar zakat fitrahnya. Makanya zakat al-fitri li'idil fitri. Dan itu adalah untuk kembali kepada kesucian. Jadi setiap orang yang bertemu dengan Idul Fitri, walaupun dia baru lahir, baru netes, apa netes itu? Baru wajib tuh, ya kan, keluar zakat fitrahnya. Sampai ada kawan saya itu, saya mas sengaja Ustaz. Kenapa? Karena emang sukses kata dokter anak saya lakukan ketika hari raya Idul Fitri. Kenapa? Biar keluar dengan zakat fitrah dulu, kata dia. Kalau lama kadang 17 Agustus ya di sesar itu kan, tahun baru. Kawan saya mah enggak, Idul Fitri di sesar itu. Orang lebaran dia lahir. Dan itu mahal bayar dokternya kan nggak boleh lebaran berarti. Dipesan sama dia, Pak dokter, saya mau lahiran di saya Idul Fitri. Kapan? Malam takbiran kalau perlu, kata dia. Malam takbiran diseksa malam takbiran. Besoknya subuhnya udah bayar zakat tuh anak itu, bayi itu. Nah itu, ya macam-macam lah orang ya kan. Nah, jadi zakat fitrah itu bedanya Pak. Jadi zakat fitrah mah yang miskin, yang kaya, yang dewasa, yang belum dewasa, bahkan bayi yang pun wajib keluar zakat. Bagus Pak pertanyaannya. Nanti tanyain lagi sama ahli fikih ya. Dia ada ustaz kita di sini, ustaz siapa yang ngajar fikih, monggo silakan ditanyakan kembali. Kalau sama alhamdulillah, kalau nggak berbeda saya mohon maaf ya, monggo. Itu pemahaman yang saya tahu tentang masalah fikih yang saya ngaji dari guru-guru saya dan dari kitab yang ngaji tentang zakat mal dan zakat fitrah. Cukup. Jadi boleh Pak zakat fitrah, zakat mal pakai sembako boleh. Nah, cuma zakat fitrah boleh nggak? Pakai beras memang sunnahnya. Pakai duit boleh nggak? Ah ini nih kadang-kadang ribut. Bapak Ibu, fikih itu harus faktual. Syariat Islam itu maslahat, bukan menyusahkan. Memang sekarang beras banyak, ya. Tapi ada alat yang bisa multifungsi. Namanya uang. Selagi uangnya bisa menutupi jatah berapa zakatnya, boleh zakat fitrah pakai uang, boleh, nggak apa-apa. Dan jangan kadang-kadang ada gini ya, orang zakat fitrah ke masjid, kata pengurus, saya beli beras ya, dia beli beras yang sudah ada di masjid itu, dikasihin ke orang itu, dizakatin lagi, ya itu mah tuh bohong lah gitu kan. Jadi sudah kalau mau baca pakai beras ya beli beras kita. Kalau yakinnya pakai beras. Tapi kalau udah langsung pakai uang aja boleh. Termasuk dikasih ke orang yang menerima. Tidak harus Pak Bu, mustahil, tidak harus mustahil itu nerima zakat itu pakai beras, pakai uang juga boleh.
silakan, nggak apa-apa. Kenapa? Uang bisa multifungsi, asalnya kemanfaatan. Ada orang punya beras, tapi gas nggak ada. Dia mau makan beras atau makan nasi? Makan nasi. Selit dikit, beras dijual lagi sama dia nanti untuk beli minyak, beli terong, ya kan, beli telur. Kenapa nggak kasih duit aja? Gitu ya. Jadi kayak gini-gini ini harus menjadi apa namanya, memahami secara kontekstual. Ya kan, yang penting besaran zakat tidak dikurangi. Kemudian juga waktu zakat fitrah tidak meleset. Karena kalau ada orang zakat fitrah setelah khatib naik ke atas mimbar, laisa zakat walakin shadaqah. Itu bukan zakat lagi, tapi sudah bagian di antara shadaqah. Karena ada orang, Pak, saya mau zakat, udah bubar Idul Fitri, zakat ya. Ini bukan zakat namanya, tapi shadaqah. Zakat itu berlaku sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu berlaku, maka boleh Pak. Dan dibagikannya pun juga kalau bisa, dan dimaksimalkan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Makanya itulah kenapa Idul Fitri itu boleh ada siang khutbahnya. Kenapa? Nunggu panitia zakat menyebarkan zakatnya dan nunggu orang yang belum berzakat bisa berzakat. Bapak kamu sudah siap, udah banyak, bagiin zakatnya. Bagiannya apa Ustaz? Malamnya boleh. Kenapa? Takut ada orang miskin yang mau berzakat tapi dia nggak ada. Siapa tuh hanya nunggu zakat dari masjid dan mau cek istri itu, Pak, kapan zakat fitrah? Kata bapaknya, saya nggak ada duit, kata dia. Bingung. Tiba-tiba datang pengurus masjid, Assalamualaikum Bu, Pak, ini ada zakat fitrah dari masjid. Nah, dapat berapa? Dapatlah misalnya maaf 30 kilo beras dengan duit sekian. Nah, bapaknya besok subuh-subuh datang lagi ke masjid. Pak, saya zakat fitrah ya atas nama anak-anak saya. Itu dari zakat fitrah diterima semalam dari boleh nggak? Boleh. Tapi kadang-kadang itu merepotin pengurus masjid. Dia harus bagiin lagi berarti kan? Nah, kalau Bapak Ibu yang mau zakatnya di subuhnya itu kalau bisa jangan lewat pengurus masjid lagi, langsung kasih ke mustahiknya. Cari yang mustahik. Gak apa-apa, double-double juga kasih. Jadi berputarnya begitu. Makanya zakat fitrah boleh dibagiin, yang penting sebelum khatib naik ke atas mimbar. Syukur-syukur bisa dipakai, dimanfaatkan kan. Jangan dibagikan selesai Idul Fitri. Makanya keamanahin harus sampai ke tangan orang sebelum Idul Fitri. Bapak jadi berbagi zakat. Bapak, saya dapat 20 kakak nih Pak Ustaz. Jangan disimpan di rumah. Sebelum Idul Fitri, sebelum khatib naik, sudah sampai ke rumahnya. Maka tunggu dulu, pastikan pengurus masjid. Gimana panitia zakat? Aman, udah kebagi, udah naik khatib. Kalau belum, tunggu sampai jam 8 pagi, tunggu, jangan dimulai-mulai. Nah, nanti kalau sudah terbagi, baru kita naik. Begitu zakat fitrah. Banyak yang bisa kita bahas. Makanya nanti mungkin silakanlah ustaz-ustaz yang lain yang bisa membahas. Semoga Allah memudahkan kita. Ibu yang mau tanya? Udah siap? Udah, nanti kalau gitu. Itu saja mungkin. Ustaz mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan atau mungkin yang berbeda pemahaman. Semoga ini menjadi rahmat dan bagi kita, khazanah untuk bisa meningkatkan iman dan pemahaman kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Asep yang telah berbagi ilmu kepada kita pada hari ini. Semoga baik Ustaz yang menyampaikan dan kita yang menerima akan mendapatkan keberkahan dan akan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah tutup dengan Ustaz Asep dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi
Jamaah sekalian, setelah ini ada sesi sarapan di Serambi Masjid. Mari bersama-sama kita menikmati sarapan yang sudah disediakan. Kenapa teman? Cair. Alhamdulillah cair. Netes.